Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita bisa beribadah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Kali ini aku akan memberikan sedikit info, sedikit ilmu tentang keutamaan salat tarawih. Berikut penjelasan dan sejarahnya. Sebelum itu kita bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat tarawih. Salat tarawih hukumnya sangat disunahkan, sunnah muakkadah, lebih utama berjamaah. Demikian pendapat masyhur yang disampaikan oleh para sahabat dan ulama. Ada beberapa pendapat tentang rakaat salat tarawih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih ini tidak ada batasan bilangannya, yaitu boleh dikerjakan dengan 20 rakaat, 8 atau 36 rakaat. Ada pula yang mengatakan 8 rakaat, 20 rakaat, dan ada pula yang mengatakan 36 rakaat. Pangkal perbedaan awal dalam masalah jumlah rakaat salat tarawih adalah pada sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apakah salat tarawih itu sama dengan salat malam atau keduanya adalah jenis salat sendiri-sendiri. Mereka yang menganggap keduanya adalah sama, biasanya akan mengatakan bahwa jumlah bilangan salat tarawih dan witir itu 11 rakaat. Dalam wacana mereka, di malam-malam Ramadan, namanya menjadi tarawih dan di luar malam-malam Ramadan namanya menjadi salat malam Qiyamul Lail. Dasar mereka adalah hadits Nabi SAW. Dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. H.R. Al-Bukhari. Sedangkan mereka yang membedakan antara keduanya, salat malam dan salat tarawih, akan cenderung mengatakan bahwa salat tarawih itu menjadi 36 rakaat karena mengikuti ijtihad Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ingin menyamai pahala salat tarawih ahli Makkah yang menyelingi setiap 4 rakaat dengan ibadah tawaf. Lalu Umar bin Abdul Aziz menambah rakaat salat tarawih menjadi 36 rakaat bagi orang di luar kota Makkah agar menyamai pahala tarawih ahli Makkah, atau salat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Sebab 11 rakaat itu adalah jumlah bilangan rakaat salat malamnya Rasulullah SAW bersama sahabat dan setelah itu beliau menyempurnakan salat malam di rumahnya. Sebagaimana hadits Nabi SAW. Rasulullah SAW keluar untuk salat malam di bulan Ramadhan sebanyak 3 tahap, malam ketiga, kelima dan ke-27 untuk salat bersama umat di masjid, Rasulullah SAW. Salat 8 rakaat, dan kemudian mereka menyempurnakan sisa salatnya di rumah masing-masing. H.R. Bukhari dan Muslim. Sedangkan menurut ulama lain yang mendukung jumlah 20 rakaat, jumlah 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dasar tentang jumlah rakaat salat tarawih. Karena salat tarawih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali hanya 2 atau 3 kali saja. Dan itu pun dilakukan di masjid, bukan di rumah. Bagaimana mungkin Aisyah R.A. meriwayatkan hadits tentang salat tarawih Nabi SAW? Lagi pula, istilah salat tarawih juga belum dikenal di masa Nabi SAW. Salat tarawih bermula pada masa Umar bin Khattab R.A. karena pada bulan Ramadan orang berbeda-beda, sebagian ada yang salat dan ada yang tidak salat, maka Umar menyuruh agar umat Islam berjamaah di masjid dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Itulah yang kemudian populer dengan sebutan salat tarawih, artinya istirahat, karena mereka melakukan istirahat setiap selesai melakukan salat 4 rakaat dengan 2 salam. Dan Umar R.A. berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Bagi para ulama pendukung salat tarawih 20 rakaat plus witir 3 sama dengan 23, apa yang disebutkan oleh Aisyah bukanlah jumlah rakaat salat tarawih melainkan salat malam Qiyamul Lail yang dilakukan di dalam rumah beliau sendiri. Apalagi dalam riwayat yang lain, hadits itu secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah jumlah rakaat salat malam Nabi SAW, baik di dalam bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Ijtihad Umar bin Khattab tidak mungkin mengada-ada tanpa ada dasar pijakan pendapat dari Rasulullah SAW, karena para sahabat semuanya sepakat dan mengerjakan 20 rakaat, ijma' sahabat as-Sukuti. Di samping itu, Rasulullah menegaskan bahwa posisi sahabat Nabi SAW sangat agung yang harus diikuti oleh umat Islam sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa, al-Rashidun sesudah aku. Musnad Ahmad bin Hanbal. Ulama Syafi'iyah,
Di antaranya Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin menyimpulkan bahwa salat tarawih hukumnya sunnah yang jumlahnya 20 rakaat. Salat tarawih hukumnya sunnah, 20 rakaat dan 10 salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Karena ada hadits, barang siapa melaksanakan salat tarawih di malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Setiap 2 rakaat harus salam. Jika salat tarawih 4 rakaat dengan 1 kali salam maka hukumnya tidak sah. Zainuddin Al-Malibari, Fathul Muin, Bayrut, Dar al-Fikr, Juz'i, H. 360. Pada kesimpulannya, bahwa pendapat yang unggul tentang jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat plus rakaat witir jumlahnya 23 rakaat. Akan tetapi jika ada yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat plus 3 witir jumlahnya 11 rakaat tidak berarti menyalahi Islam. Sebab perbedaan ini hanya masalah furu'iyah bukan masalah akidah tidak perlu dipertentangkan. 30 Fadilah salat tarawih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib R.A. bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang mengenai fadilah salat tarawih di bulan Ramadan, maka beliau berkata, fadilah tarawih di malam. 1. Membebaskan seorang mukmin dari dosanya seperti ketika ia baru dilahirkan ibunya. 2. Diampunkan dosa kedua ibu bapaknya, jika keduanya beriman. 3. Berseru malaikat dari bawah, Arasy, mulailah beramal, Allah telah menghapus dosa-dosa yang terdahulu. 4. Baginya pahala seperti membaca semua kitab Allah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5. Allah berikan padanya pahala salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. 6. Allah berikan padanya pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur seraya memohonkan ampun untuknya segala batu dan lumpur. 7. Seolah baginya hidup di zaman Nabi Musa dan turut berperang melawan Fir'aun dan Haman. 8. Allah berikan kepadanya apa-apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim as. 9. Seolah-olah ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kelasnya ibadah Rasulullah SAW. 10. Allah berikan rizki kepadanya berupa kebaikan dunia dan akhirat. 11. Akan keluar dari dunia, mati, seperti hari ketika dilahirkan ibunya. 12. Wajahnya seperti bulan tanggal 14 di hari kiamat nanti. 13. Aman dari segala keburukan di hari kiamat nanti. 14. Dibebaskan dari pemeriksaan di hari kiamat atas dasar persaksian malaikat atas salat tarawihnya. 15. Memintakan ampun untuknya semua malaikat pemikul, Arasy dan kursi. 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untuknya keselamatan dari neraka, dan kebebasan memasuki surga. 17. Diberikan kepadanya pahala nabi-nabi. 18. Berserulah seorang malaikat, wahai hamba, Allah telah ridha kepadamu dan kedua orang tuamu. 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di surga Firdaus. 20. Diberikan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid dan para syalihin. 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan rumah di surga dari cahaya. 22. Terbebaskan dari duka cita ketika di hari kiamat nanti. 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan kota di dalam surga. 24. Ada 24 doa yang mustajabah baginya. 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan darinya siksa kubur. 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan dosanya selama 40 tahun. 27. Melewati sirat di hari kiamat nanti secepat kilat. 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan baginya 1000 derajat di dalam surga. 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya pahala 1000 haji yang diterima. 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padanya, wahai hambaku makanlah oleh buah-buahan surga, dan mandilah dari air surga Salsabila, dan minumlah dari air telaga surga Al-Kausar, aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Demikianlah sesungguhnya fadilah yang tersimpan dalam setiap salat tarawih. Perbedaan fadilah pada masing-masing malam ini menunjukkan betapa tarawih adalah suatu momentum yang tidak mungkin berulang kembali. Siapa melewatkan satu malam, berarti telah kehilangan satu fadilah. Dan itu akan didapatnya kembali pada tahap berikutnya, kalaupun dia masih hidup. Maka hendaklah ini dihayati dengan seksama. Lafaz atau bacaan niat salat tarawih. Niat salat tarawih sebagai makmum. Artinya, saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat salat tarawih sebagai imam. Artinya,
Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat salat sunnah tarawih sendirian. Artinya, saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sejarah salat tarawih. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid untuk mendirikan salat malam. Lalu datanglah beberapa sahabat dan bermakmum di belakang beliau. Ketika subuh tiba, orang-orang berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Pada malam selanjutnya, jumlah jamaah semakin bertambah daripada sebelumnya. Demikianlah seterusnya hingga 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, masjid menjadi sesak dan tak mampu menampung seluruh jamaah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kunjung keluar dari kamarnya. Hingga fajar menyingsing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar untuk menunaikan salat subuh. Selepas itu beliau berkhutbah, "Saya telah mengetahui kejadian semalam. Akan tetapi saya khawatir salat itu akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu melakukannya." Akhirnya salat malam di bulan Ramadan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kondisi seperti itu berlanjut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Demikian pula pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khattab. Baru kemudian pada tahun keempat Hijriah, Khalifah Umar berinisiatif untuk menjadikan salat tersebut berjamaah dengan satu imam di masjid. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari sebagai imamnya. Khalifah Umar lalu berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Imam Abu Yusuf pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang salat tarawih dan apa yang diperbuat oleh Khalifah Umar. Imam Abu Hanifah menjawab, "Tarawih itu sunnah muakkadah ditekankan. Umar tidak pernah membuat-buat perkara baru dari dirinya sendiri dan beliau bukan seorang pembuat bid'ah. Beliau tak pernah memerintahkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil dari dirinya dan sesuai dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar telah menghidupkan sunnah ini lalu mengumpulkan orang-orang pada Ubay bin Ka'ab lalu menunaikan salat itu secara berjamaah, sementara jumlah para sahabat sangat melimpah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan tak satu pun yang mengingkari hal itu. Bahkan mereka semua sepakat dan memerintahkan hal yang sama. Hukum salat tarawih. Para ulama berpendapat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Salat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Salat tarawih merupakan salah satu syiar Islam. Mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah adalah lebih utama. Dahulu Nabi Muhammad mengerjakannya dengan para sahabat di masjid selama beberapa malam. Kemudian beliau tidak melaksanakan salat tarawih bersama para sahabat lagi di malam-malam setelahnya, karena Nabi khawatir jika Allah Ta'ala akan mengubah hukum salat tarawih ini menjadi wajib bagi kaum muslimin. Hal ini dikarenakan pada saat Rasulullah masih hidup, masih dimungkinkan adanya perubahan dan penetapan syariat baru sebab wahyu masih turun. Adapun setelah Nabi wafat, maka semua syariat agama ini telah tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Beliau takut jika kaum muslimin mendapatkan dosa karena tidak mampu mengerjakan salat tarawih. Seandainya Allah Ta'ala mewajibkannya, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, Rasulullah pada suatu malam keluar dan salat di masjid. Orang-orang pun ikut salat bersamanya. Dan mereka memperbincangkan salat tersebut, hingga berkumpullah banyak orang. Ketika beliau salat, mereka pun ikut salat bersamanya. Mereka memperbincangkan lagi, hingga bertambah banyaklah penghuni masjid pada malam ketiga, Rasulullah keluar dan salat. Ketika malam keempat masjid tidak mampu menampung jamaah, hingga beliau hanya keluar untuk melakukan salat subuh. Setelah selesai salat beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian Nabi bersabda, yang artinya, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengetahui perbuatan kalian semalam, namun aku khawatir jika salat tersebut diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu mengamalkannya." Hr. Bukhari 3/220 dan Muslim 761. Sepeninggal Nabi, para sahabat senantiasa mengerjakan salat tarawih ini, dan umat beliau sampai sekarang menerima sunnah ini dengan sepenuhnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan pahala dari Allah Ta'ala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lewat." Hr. Bukhari 37, 1/24, Muslim 1776.